semuanya, ketemu kembali di Kompas Iman bersama dengan saya Joni. Saya Lucy. Saya Veon Kurnia Roti. Ya, pada hari ini kita akan membahas topik terkait dengan sejarah dan tata gereja. Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait yang disampaikan oleh jemaat, Kak Seren. Yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan gereja mula-mula? Gereja mula-mula. Kalau kita berbicara tentang gereja mula-mula, alangkah baiknya jika kita langsung melihat saja apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai gereja mula-mula ini. Mari saya mengajak kita membuka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Ya, boleh Kak Joni membacakan buat kita? Sebentar ya. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 41 47. sampai 47 ya. Iya. Oke, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang telah menerima Injil, kabar baik tentang karya keselamatan dari Tuhan Yesus, mereka kemudian memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, tentunya pengajaran rasul-rasul di sini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang rasul-rasul itu saksikan dari kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Nah, mereka kemudian melakukan persekutuan, berkumpul bersama-sama tiap-tiap hari di dalam bait Allah, dan secara bergilir mereka itu pergi ke rumah masing-masing. Mereka memecahkan roti dan melakukan perjamuan, berdoa dan memuji Allah. Nah, mereka inilah yang disebut jemaat pertama atau gereja mula-mula atau kekristenan perdana. Mereka adalah hasil pemberitaan Injil dari murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul. Nah, bermula pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan kalau kita melihat perkembangan gereja mula-mula ini, sejalan dengan pemberitaan Injil dari para rasul, banyak orang kemudian menjadi percaya kepada Kristus, dan gereja mula-mula ini kemudian menyebar kemana-mana. Ada di Galatia, ada di Efesus, Filipi, Kolose, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi gereja mula-mula itu waktu di Kisah Para Rasul itu ya, bagaimana mereka begitu disukai dan pengajaran para rasul itu disampaikan. Nah, ada juga pertanyaan terkait dengan siapakah para bapak gereja sih sebenarnya, Kak Feren, dan apa yang diyakini oleh mereka? Bapak-bapak gereja. Nah, sebenarnya ini satu istilah yang sering kita dengar di dalam kekristenan, bapak-bapak gereja. Nah, bapak-bapak gereja adalah sebutan bagi para pemimpin, pemikir, teolog, Kristen mula-mula. Nah, kurang lebih mereka ini hidup pada 4 abad pertama. Nah, para bapak-bapak gereja ini adalah orang-orang yang memberitakan Injil, membela iman, merumuskan doktrin, dan melawan bidat atau ajaran sesat yang pada waktu itu muncul. Nah, kalau kita melihat bapak-bapak gereja ini dikategorikan menjadi 3 bagian sesuai dengan zamannya atau masa hidupnya. Yang pertama, ada bapak-bapak apostolik, yaitu bapak-bapak yang hidup sezaman dengan para rasul. Dan kemungkinan mereka ini menerima pengajaran langsung dari para rasul. Misalnya
Di situ ada Linus yang disebutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Kemudian ada Clemens dan juga ada Polikarpus. Nah, bapak-bapak gereja apostolik meyakini bahwa mereka harus meneruskan pekerjaan dari para rasul, yaitu memberitakan Injil, menjaga tradisi, dan pengajaran rasul. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana peran dari bapak-bapak apostolik ini, yaitu mereka nggak berfokus kepada doktrin-doktrin sistematis, misalnya siapakah Allah, keilahian Yesus dan sebagainya, tetapi lebih ke melanjutkan pekerjaan dari para rasul, memberitakan Injil dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga masa bapak-bapak Konsili Nisea, yaitu bapak-bapak yang muncul setelah era bapak apostolik dan sebelum Konsili Nisea pada 325 Masehi. Nah, misalnya di situ ada Ireneus, ada Ignatius, dan juga Justinus Martir. Bapak-bapak sebelum Konsili Nisea ini meyakini bahwa kesetiaan terhadap Injil itu adalah hal yang penting. Mereka kemudian menuliskan mereka kemudian melawan tulisan-tulisan palsu yang pada waktu itu tersebar. Jadi pada waktu itu dengan kata lain ada pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan para rasul, tulisan-tulisan yang mengatasnamakan para rasul. Nah, bapak-bapak sebelum Konsili Nisea ini mereka melawan hal itu, mempertahankan Injil. Nah, yang ketiga ada bapak-bapak setelah Konsili Nisea, yaitu bapak-bapak yang tentunya muncul setelah atau sesudah Konsili Nisea 325 Masehi. Misalnya ada Agustinus, uskup dari Hippo. Mungkin nama Agustinus ini sudah biasa kita dengar, ya. Populer. Kemudian ada Chrysostom, ada Eusebius, dan juga ada Jerome yang menerjemahkan Perjanjian Baru Yunani ke dalam bahasa Latin Vulgata. Juga di sana ada Ambrosius yang menuntun Kaisar Konstantinus Agung hingga menjadi Kristen. Nah, bapak-bapak Konsili Nisea ini mereka juga berfokus untuk mempertahankan Injil dari segala bentuk ajaran palsu atau bidat-bidat palsu yang ada pada waktu itu. Sebenarnya sih dari ketiga bapak-bapak ketiga zaman ini yang hidup di tiga zaman, mulai dari apostolik, kemudian sebelum Nisea dan sesudah Nisea, mereka ini memiliki kesamaan, yaitu mereka berusaha untuk mempertahankan Injil, mempertahankan Injil itu dan supaya pengajaran-pengajaran yang sesat yang waktu itu menyebar tidak mempengaruhi Injil itu sendiri. Wah, jelas sekali. Terima Silakan, kasih, Kak. jelas sekali. Nah, nih sekarang saya mau nanya nih, ada pertanyaan berikutnya. Mengapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Iya, gereja sebagai tubuh Kristus. Ini juga suatu istilah yang sangat menarik ya, ketika menggambarkan gereja itu sebagai tubuh Kristus. Nah, ini merupakan suatu istilah yang ditulis sendiri oleh Alkitab. Khususnya istilah sebagai gereja sebagai tubuh Kristus ini banyak dicatat oleh Rasul Paulus di dalam surat yang ditulisnya. Misalnya di dalam Roma 12 ayat 5, kemudian 1 Korintus 10 ayat 17, ada 1 Korintus 12 ayat 27, dan Efesus 4 ayat 12. Nah, gereja yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus tidak berbicara mengenai gedung gereja, tetapi berbicara mengenai orangnya. Jadi bukan gedungnya, tapi mengenai orangnya. Menunjuk kepada orang bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, dia adalah anggota tubuh Kristus atau termasuk dalam kesatuan anggota tubuh Kristus. Mengapa disebut sebagai anggota tubuh Kristus? Nah, istilah ini digunakan untuk menggambarkan adanya suatu hubungan yang erat atau suatu kesatuan antara setiap orang percaya dengan Kristus, dan juga kesatuan antara setiap orang percaya dengan sesama anggota tubuh Kristus. Kalau kita dilihat di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 16, di situ dikatakan jelas bahwa Kristus adalah kepala. Daripadanya lah tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Nah, sebagai kepala tentunya Kristus yang mempersatukan semua orang percaya. Dan sebagai kepala, Kristus juga yang harus diikuti, dituruti, ditaati. Nah, ibaratkan tubuh nih ya, tubuh tanpa kepala. Gimana nih? Kalau misalnya tubuh tanpa kepala, apakah kita Mati ya? Mati. Iya, mati. Tubuh tanpa kepala kita pasti Bahkan akan kalau kehilangan. zombie pun nggak ada Iya. kepala, dia nggak bisa. Dia bingung, kehilangan bingung, arah dan kehilangan mati. arah. Nah, demikian juga dengan tubuh kita sebagai anggota tubuh Kristus ya, orang-orang percaya. Tanpa kepala, tanpa Kristus, kita kehilangan arah dan mati. Benar? Nah,
Kemudian ibaratkan tubuh juga. Di dalam tubuh kita ada anggota-anggota yang lain, ya kan? Ada anggota-anggota yang lain, tangan, kaki, dan setiap anggota itu memiliki fungsinya masing-masing, kemudian dipersatukan di dalam satu tubuh. Demikian halnya dengan setiap orang percaya. Jadi dipersatukan di dalam Kristus. Nah, mungkin ini sih, pada intinya mengapa digambarkan sebagai tubuh Kristus, ini untuk menunjukkan satu kesatuan. Kesatuan yang memang tidak bisa dilepaskan di dalam Kristus. Oke. Menarik banget ya, Iya. indah banget perumpamaan tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Iya, ini sangat indah perumpamaan. Nah, ini ada beberapa lagi nih pertanyaan dari jemaat sangat kritis. Pertanyaannya terkait dengan denominasi gereja. Mengapa ada begitu banyak denominasi gereja? Dan yang berikutnya terkait dengan mengapa tata gereja itu berbeda-beda sebenarnya. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang denominasi gereja, kita tidak lepas dari peristiwa reformasi. Kenapa saya katakan demikian? Kita sedikit flashback ya. Sebelum reformasi, itu orang-orang tidak bisa dengan mudah membaca Alkitab. Benar? Karena Alkitab waktu itu ditulis dalam bahasa Latin dan hanya bisa dibaca oleh para kaum rohaniawan, paus, uskup, dan biarawan. Nah, orang-orang Kristen pada waktu itu hanya bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh kaum rohaniawan itu. Nah, singkat cerita, setelah terjadi peristiwa reformasi ini, orang-orang akhirnya bebas untuk menerjemahkan Alkitab ini, membaca, kemudian menyelidiki Alkitab, merumuskan apa yang mereka baca dari Alkitab itu. Nah, dari sinilah terbentuklah denominasi gereja. Jadi berdasarkan pemahaman mereka, berdasarkan pengertian mereka tentang Alkitab yang mereka baca. Misalnya denominasi gereja ini muncul, misalnya Lutheran mengikuti Luther. Kalau misalnya kita lihat kan ada Lutheran tentunya mengikuti Luther, Calvinis contohnya Reform mengikuti John Calvin, Gereja Metodis mengikuti Wesley dan sebagainya. Pada intinya banyaknya denominasi gereja ini disebabkan karena banyaknya juga teolog atau tokoh-tokoh yang muncul setelah reformasi. Terima kasih Kak Feren. Terus tapi kenapa nih banyak perbedaan penafsiran di antara orang Kristen? Nah, kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya yang belum saya jawab ya. Mungkin terkait dengan Iya. mengapa Terkait dengan tata ibadah gereja berbeda-beda. Nah, mengapa tata ibadah gereja ini berbeda-beda? Hal ini dikarenakan setiap gereja memiliki perumusan dan sistemnya masing-masing sesuai dengan apa yang gereja itu percayai dan bagaimana cara mereka untuk mengarahkan jemaat dalam beribadah. Makanya kalau kita lihat kan ada yang lebih dulu votum dan salam, ada yang lebih dulu persembahan, ada yang terlebih dahulu pujian. Nah, setiap kalau saya katakan elemen-elemen di dalam tata ibadah gereja pasti memiliki maknanya sendiri dan setiap gereja pasti punya seperti ya kenapa saya melakukan ini karena ada alasannya ini yang mereka yakini, mereka percayai dapat membawa jemaat itu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Seperti itu. Oke. Tadi pertanyaan terakhir ya dari aku, Iya. mengapa banyak perbedaan penafsiran di antara orang-orang Kristen? Oke. Karena sistem hermeneutik atau prinsip dan metode penafsiran yang berbeda-beda. Nah, hermeneutik yang berbeda akan menghasilkan tafsiran yang berbeda pula. Misalkan, ada yang menafsirkan Alkitab dengan memperhatikan teks, konteks, penulis, dan sebagainya. Bahasa aslinya, ya kan? Dengan ada juga orang yang menafsirkan tanpa memperhatikan teks, tanpa memperhatikan konteks, apalagi menambahkan kepentingan-kepentingan pribadinya dalam menafsirkan Alkitab, tentunya hasil keduanya akan sangat berbeda. Ya, itu sih. Wow. Menarik sekali ya hari ini, maksudnya kita udah dapat banyak banget nih pembaharuan pengertian mengenai apa gereja dan juga sejarahnya dan tata-tata gereja. Terima kasih banget loh ini Feren, kita udah dikasih sama-sama. penjelasan dan biar kiranya teman-teman juga boleh menyaksikan Kompas Iman yang berikutnya ya. Salam.